Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro. Oke Takahiro people, di video kali ini kita akan belajar lagi edukasi Lazada, seputar penjualan Lazada ya. Nah, di sini ada satu fitur yang menurut aku sangat menarik banget. Jadi ini namanya super seller. Nah, jadi super seller itu apa sih? Nah, super seller ini adalah eh, sebuah bentuk apresiasi dari Lazada untuk seller-seller atau penjual-penjual terpilih yang bisa mendapatkan beberapa banyak yang bisa mendapatkan banyak benefit tentunya ya. Yang salah satunya adalah super benefit nih. Nah, apa aja sih super benefits ini? Yaitu ada sertifikasi Lazada. Seller memiliki catatan penjualan, tingkat pelayanan dan kualitas produk yang sangat baik di Lazada. Lalu ada bebas ongkir, pelanggan dapat menikmati gratis ongkir dalam setiap pesanan. Lalu ada pelayanan memuaskan, pelanggan dapat menikmati pelayanan terbaik dari super seller. Yang keempat ada penawaran harga menarik. Pelanggan dapat menikmati penawaran terbaik di Lazada yang diperbaharui setiap harinya. Nah, itu salah satunya keuntungan pelayanan super untuk pelanggan. Nah, terus apalagi sih yang bisa didapatin untuk apalagi sih yang bisa didapatkan dari super seller ini tentunya. Oke, kita coba di next dulu ya. Nah, terus sebenarnya apa sih super seller itu, kok tiba-tiba ada super benefit, terus ada badge super seller itu. Nah, itu apa sih buat yang lagi awam banget, atau mungkin ketika teman-teman mau belanja di Lazada ada kok ada badge supernya, ini apa nih super ini gitu kan. Baik, di sini aku jelasin sedikit. Nah, super seller adalah program yang dirancang sebagai bentuk pengakuan atau penghargaan juga dukungan kepada penjual yang berkomitmen tinggi untuk memberikan pengalaman berbelanja yang baru pada platform. Program ini dikhususkan untuk seller marketplace non Lazmall. Nah, jadi di sini teman-teman untuk super seller ini bisa bersaing dengan Lazmall ya. Yang kita tahu kalau Lazmall itu udah gede lah tokonya gitu ya, penjualannya udah banyak. Nah, selain itu super seller juga bisa bersaing dengan Lazmall. Produk kita juga bisa tampil di atas tentunya dibanding toko-toko lain yang tidak memiliki badge super seller gitu. Nah, dan program ini sepenuhnya gratis teman-teman, jadi nggak ada harus bayar apapun. Teman-teman cuman cukup ikuti langkah-langkahnya saja. Nanti di slide berikutnya atau selanjutnya nanti akan kita bahasnya bagaimana caranya agar kita bisa menjadi super seller gitu. Nah, kunci keuntungan super seller nih. Untuk kunci keuntungan super seller itu ada 3 bagian. Yang pertama ada super. Jadi logo badge khusus untuk seller. Jadi nanti tuh di tiap produknya juga ada logo supernya. Terus ketika orang mengunjungi profil kita ada logo supernya. Seperti itu. Terus meningkatkan jumlah traffic pengunjung. Kenapa? Karena dengan adanya super seller badge ini tuh orang-orang makin tertarik. Kadang bisa mereka filter mencari toko yang sudah super seller gitu di Lazadanya. Dan juga pelayanan eksklusif dan akses fiturnya juga lebih banyak dan juga lebih bagus dibanding seller biasa tentunya ya. Ini untuk kunci keuntungan super seller teman-teman di Lazada. Selanjutnya ada nikmati keuntungan eksklusif sebagai super seller. Nah, apa aja sih keuntungan eksklusifnya gitu? Oke, kalau seller biasa kita lihat ya di tabel ini. Kalau seller biasa nggak ada badge supernya, kalau seller super ada. Jadi sih ada badge-nya yang ngebedain, kayak tokennya tuh lebih bagus atau apa ya, lebih punya apa ya, lebih dihargai sama Lazada gitu dibanding toko biasa yang punya komitmen tinggi dalam penjualan di Lazada. Terus peringkat pencariannya no, lalu kalau super seller yes. Nah, jadi kalau misalnya dari peningkatan pencarian, super seller itu di atas seller biasa. Misalnya teman-teman jual baju, nah ada satu baju yang sama, terus seller biasa itu nggak ada badge sellernya gitu atau badge supernya. Jadi seller biasa aja. Nah, teman-teman ada badge supernya, tanpa teman-teman pasang iklan itu sudah pasti muncul di atas produknya. Kenapa? Karena itu salah satu keuntungan eksklusif sebagai super seller gitu. Yang ketiga ada visibilitas ekstranya. Contohnya seperti halaman pencarian, halaman khusus untukmu, halaman produk dan toko. Kalau seller biasa itu no, kalau super seller yes ada ya gitu. Jadi nggak semua seller itu ada di pencarian halaman yang super sellernya gitu. Lalu ada pelayanan eksklusif dan akses fiturnya. Di super seller itu ada pelayanan eksklusifnya dan fiturnya. Jadi kalau ada apa-apa tuh kayak lebih cepat ditanggapinnya dibanding seller biasa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada komitmen seller. Jadi, ini salah satunya yang harus kalian penuhi untuk mencapai target menjadi super seller, teman-teman, di Lazada. Mungkin teman-teman tadi udah lihat eksklusifnya seperti apa saja, dan ini komitmen yang harus teman-teman penuhi gitu. Yang pertama ada kemampuan penjualan. Nah, ini level penjual tuh harus di atas level 5 atau level 4. Jadi, ini 5 ya, levelnya level 5.
Berarti kalau misalnya teman-teman masih level 4 itu berarti belum bisa teman-teman, atau level 3 gitu. Nah untuk level 5 itu ini lumayan teman-teman level penjualannya. Jadi teman-teman sebulan tuh harus udah sampai targetnya omset 100 juta. Kalau level 5 tuh level 4 50-an juta, 50, level 5 100 juta. Ya kalau misalnya teman-teman kayaknya nggak mungkin deh, ya mungkin aja bisa teman-teman, karena nggak ada yang nggak mungkin gitu kalau kalian berusaha. Ketika omset penjualan naik terus, kalian bisa naik level juga ke level 5 gitu. Dan waktu itu aku juga sempat naik terus ke level 5, hampir ke level 6, cuman gara-gara ada penalti yang membuat traffic aku turun, jadi akhirnya aku stuck di level 4 dan aku lagi coba perbaikin lagi biar toko aku bisa level 5 gitu. Oke, di sini ada yang kedua, dari kemampuan penjualan harus memiliki lebih dari 150 pesanan. Ini syarat yang kedua dalam penjualan. Kalau misalnya teman-teman belum mampu menjual 150 pesanan dalam 1 bulan, itu teman-teman belum bisa mengajukan menjadi super seller gitu ya. Lalu pembeli unik dalam 30 hari terakhir harus ada lebih dari 15. Nah, pembeli unik itu seperti apa sih? Untuk pembeli unik itu biasanya untuk pembelian yang orangnya berbeda gitu, atau langgan-langgan baru teman-teman. Kalau misalnya langgannya nggak ada yang baru, mungkin itu nggak akan mempengaruhi pembelian unik gitu. Oke, nah lanjut ke kemampuan pelayanan. Nah untuk kemampuan pelayanan itu ini biasa didominasi sama admin kita atau customer service toko kita gitu. Nah jadi selain dari admin juga ada juga nih tingkat kualitas produk-produknya. Jadi kayak seperti nomor 1 nih, rating penjual 2 bulan terakhir 85%. Nah, kalau misalnya toko kita ratingnya jelek di bawah 85%, itu kemampuan pelayanan kita masih buruk dan belum bisa daftar sebagai super seller teman-teman. Jadi teman-teman harus meningkatkan rating penjualannya dulu ya. Lalu tingkat balas chat nih. Nah ini untuk admin biasanya harus fast respon banget gitu. Nggak fast respon banget maksudnya kayak di bawah 30 menit itu udah bagus banget teman-teman. Jadi jangan sampai kayak berjam-jam didiamkan, itu bisa menurunkan performa chatnya. Nah kalau misalnya untuk kita mendapatkan badge super seller ini, teman-teman harus memiliki 80% tingkat persentase chat yang dibalasnya dalam 7 hari terakhir gitu. Lalu ada tingkat pembatalan 30 hari terakhir kurang dari 2,5%. Jadi kalau misalnya teman-teman ada produk-produk yang sering kebatalin, ini hati-hati, karena kalau misalnya pembatalannya lebih dari 2,5%, itu nggak akan bisa ikut super seller. Jadi teman-teman cara mengatasinya harus selalu cek stok berkala gitu ya, jangan didiaman kayak ini dikit lagi, nanti aja, harus cepat-cepat restock, karena kalau nggak gitu teman-teman akan kesulitan untuk mendaftarkan di super seller ini ya. Yang keempat ada kecepatan memproses pesanan lebih dari 80% dari RTS penjemputan kurang dari 24 jam dan TTS drop off kurang dari 48 hari. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih lama memproses pesanan itu bahaya banget. Jadi harus teman-teman cepat, kayak orderan sekarang kalau bisa RTS langsung hari itu juga gitu. Jadi ketika besok ada kurir yang nge-pick up atau teman-teman mau drop off, itu udah pasti siap ya barangnya. Yang kelima ada poin penalti pelanggaran kurang dari 24%. Nah ini agak bahaya banget sih ya, karena sistem penalti di Lazada itu bersihnya 1 tahun untuk poin penaltinya. Maksudnya bersih itu nggak bersih dari nol, tapi kayak ya kemana aku udah jelasin ya tentang penalti Lazada, teman-teman bisa cek lagi video aku yang sebelumnya gitu. Kalau misalnya teman-teman poin penaltinya gede atau lebih dari 24, itu nggak bisa ikutan. Toko saya juga masih terancam gede sih, jadi aku belum bisa ikutan dan aku mau coba perbaiki dulu gitu. Oke, lanjut di kualitas produk. Nah, di kualitas produk itu rata-rata produknya harus punya rating 8. Rating produk 8 minggu terakhir lebih dari 4,3%. Kalau misalnya kurang dari 4,3%, udah pasti nggak bisa daftar. Lalu tingkat pengembalian 90 hari terakhir kurang dari 1% selama 3 bulan ya. Jadi nggak boleh ada pengembalian banyak atau lebih dari 1%, teman-teman. Itu sangat hati-hati, karena ini harus kita jaga sebagai komitmen seller di Lazada. Yang lanjut ada gratis ongkir. Telah bergabung dengan salah satu program gratis ongkir yang tersedia. Kalau misalnya teman-teman jualan di Lazada nggak pakai fitur gratis ongkirnya, teman-teman nggak boleh ikutan di super sellernya. Lalu ada produk kompetitif. Daya saing harga rata-rata 30 hari terakhir 65%, lebih dari 65% tidak terbatas pada semua platform. Nah maksudnya produk kompetitif ini biasa kan suka ada kayak notif dari PIC-nya atau dari Lazadanya langsung kayak produk tidak kompeten. Nah kita bisa cek nih kenapa tidak kompeten. Ternyata ada penjual baru yang menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Kita harus sering cek berkala. Kalau misalnya kita bisa ikut bersaing, ya silahkan ikut bersaing. Kalau misalnya nggak bisa ikut bersaing, kayak cuannya nggak ada atau kayak terlalu tipis cuannya atau nggak untung, lebih baik jangan, teman-teman. Itu saran dari aku aja sih ya. Oke, kita next lagi. Nah, alur proses pengajuan untuk super seller, teman-teman. Yang pertama ada cek kelayakan.
periksa kelayakan tokomu setiap hari dan tingkatkan kinerja tokomu sebelum tanggal 14 pada setiap bulan. Jadi teman-teman sebelum mengajukan itu harus dicek terus tokonya gitu sebelum tanggal 14, kayak awal bulan atau akhir bulan, terserah teman-teman. Pokoknya sebelum tanggal 14 pada setiap bulan. Nah, setelah kalian cek kelayakan, kalian bisa langsung daftar program. Ikuti pendaftaran program antara tanggal 15 sampai dengan akhir bulan gitu. Lalu ketika udah daftar program Super Seller, program akan dimulai pada tanggal 1 di bulan selanjutnya dan berlangsung selama 1 bulan. Jika memenuhi syarat untuk bulan berikutnya, penjual akan secara otomatis terdaftar untuk mengikuti program. Wow, jadi kayak nunggunya 2 mingguan lah ya, 2 minggu baru bisa diaksesnya, ada baik Super Sellernya gitu. Ini menurut aku cukup efektif banget dan cukup membantu banget. Cuman yang agak ketar-ketir atau agak takutnya kayak ini harus level 5 dulu nih. Mungkin kayak teman-teman aku yang baru jualan Lazada jangan minder, tapi kalian harus jadi optimis gitu. Aku harus bisa ikut Super Seller gitu, gimana pun caranya. Yang penting kayak mau berusaha dulu lah gitu ya. Oke, kita lanjut next. Nah, bagaimana saya mendaftar program Super Seller gitu. Nah, oke, kita langsung coba buka aplikasi Lazadanya ya di Seller Center. Coba close dulu. Aku buka di ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat di Super Sellernya itu ada di mana ya? Shop Privilege sebelah kiri. Lalu teman-teman klik di Super Seller ini. Kita klik. Nah, ini udah kan, kita masuk ke Super Seller. Jadilah Super Seller untuk mendapatkan keuntungan eksklusif. Program ini memberikan keuntungan bagi seller-seller terbaik Lazada sebagai bentuk apresiasi atas penjualan dan kinerja operasional yang sangat baik. Bagi seller yang terpilih, kamu akan mendapatkan super badge yang ditampilkan di toko dan produkmu jika kamu telah menjadi super seller. Pelajari lebih lanjut. Oke, periksa kelayakan, kita klik di sini atau bisa scroll ke bawah gini ya. Kalau kita klik juga ke bawah sih. Nah, gitu ya. Oke, di sini kita lihat aturan dan persyaratannya, teman-teman. Ini untuk toko aku ya. Kriteria tidak terpenuhi padahal dikit lagi segini ya. Oke. Jadi level penjual itu harus lebih dari 5. Aku 4. Tidak terpenuhi statusnya. Ini kalau teman-teman bisa tingkatkan sekarang, tinggal cek aja di sini. Jadi nanti diarahin apa sih yang kurang-kurangnya gitu. Jumlah pesanan berhasil 30 hari terakhir. Kriterianya harus lebih dari 150. Toko aku selama sebulan ini udah 898 orderan. Alhamdulillah. Terus pembeli unik 30 hari terakhir. Nah, jadi di sini harus ada lebih dari 15. Aku pembeli barunya setiap hari ada 768. Jadi kayak ada aja customer baru gitu ya. Alhamdulillah terpenuhi. Poin ketidakpatuhan secara akumulatif. Penaltinya 24, kurang dari 24 aku 0. Yeay, bersih. Lalu ada rating penjual 8 minggu terakhir. Rating penjual 85% dan aku 98% tokonya. Mantap. Lalu ada tingkat respon chat 7 hari terakhir. Nah, di sini 80%, cuman di sini aku 79,4%. Ini kurang 0,5% lah ya. Harus ditingkatkan lagi sih. Oke. Tingkat pembatalan 4 minggu terakhir kurang dari 2,5%. Kalau aku pembatalannya 1,6%, berarti masih bagus, aman ya. Tingkat pemenuhan cepat RTS ya 75%, aku 77,37%. Alhamdulillah terpenuhi. Untuk rating produk 8 minggu terakhir atau selama 2 bulan itu 4,3 dan aku 4,8. Alhamdulillah masih pada bagus. Lalu tingkat pengembalian 90 hari terakhir kurang dari 1% dan aku cuma 0,05%. Nggak nyampe 0,5%, teman-teman. Berarti sangat bagus gitu. Program free shipping max, aku ikutan FS Max, cashback bebas ongkir, udah bergabung lama jadi terpenuhi. Mantap, aman ya. Produk memiliki harga yang kompetitif. Nah, di sini aku sering update juga harga-harga yang tidak kompetitif. Jadi di sini aku harganya maksudnya udah dirubah dan alhamdulillah terpenuhi 6,89%. Terpenuhi. Dan aku di tanggal Agustus ini kayaknya tidak terpenuhi kriterianya, guys. Jadi cuman kurang 2 lagi sih. Nah, ini nih. Level penjual aku kurang, aku harus level 5 jadi kurang 1 level dan tingkat chat. Ini tingkat chat bisa sih, cuman level penjualannya yang bikin aku harus ningkatin terus, kayak optimis harus jual apa lagi gitu. Kemudian kita udah coba bahas ya bocoran peluang. Jadi kayak musim ini tuh lagi musim apa, terus ada barang apa sih yang lagi laku. Nah, itu bisa teman-teman lakuin untuk meningkatkan omset sehingga toko teman-teman bisa naik ke level berikutnya di Lazada gitu.
kalau misalnya tonton nggak tahu nih cara lihat level penjualnya, ada di Lazada sini. Kita coba ke sini. Lalu pasti ada di atasnya kan, kayak mana nih? Nah, di sini. Pendapat 50 juta ya per bulannya. Level 4. Oh iya, 50 juta per baru bisa ke level 5. Oh, sorry. Tadi aku ngejelasinnya kalau level 5 itu harus 100 juta, ternyata 50 juta ya. Jadi di sini ada teman-teman, kita lihat pendapatan aku per bulan di Lazada tuh 44,8 juta. Nah, untuk naik ke level 5 itu kita harus dapat 50 juta teman-teman di Lazada doang satu bulan ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 50 juta per bulannya, itu kita belum bisa naik level teman-teman ke level berikutnya. Jadi ya belum bisa lah ya. Jadi aku harus ningkatin lagi sedikit lagi. Ayo bisa lah 5 juta lagi. Insya Allah bisa lah bulan depan ditingkatin lagi ya. Oke, kayak gitu aja deh untuk penjelasan super seller, atau ya apa ya, aku kasih contoh dulu produknya deh, bentar ya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini contoh apa ya, contoh badge super. Jadi teman-teman bisa lihat di sininya ada logo supernya. Aku coba searching nama toko aku Takahiro Shopu, tapi yang datangnya barang-barang orang lain gitu. Di sini ada baju-baju anime. Nah, di sini ada logo supernya ya, logo super. Lalu kalau misalnya aku klik si badge super ininya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ada logo supernya. Ini udah super seller teman-teman semuanya. Penjualan juga udah banyak banget ya. Kayak gini, ngeri sih. Jadi kalian harus tertarik banget sama super badge ini, karena ini bisa naikin omset kalian berkali-kali lipat teman-teman, sumpah deh. Keren banget yang ini ya. Oke deh, kayak gitu aja untuk video kali ini. Saya Chan Kotakero pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya. Kalau misalnya teman-teman mau jualan di Lazada, aku udah nyantumin link buat pendaftarannya di kolom komentar, dan juga bukan di deskripsi. Atau kalau teman-teman mau gabung di grup Lazada yang aku mentorin, teman-teman bisa grup di Telegramnya ya. Oke, thank you banget. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.